warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alwan Abdul Rajman, kelas 1B Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sunan Gunung Jati. Di sini saya akan mewawancara narasumber saya yang bernama Nabil Faiz Jaki. Menurut Anda, seberapa penting penggunaan bahasa Indonesia baku dalam kegiatan sehari-hari? Bahasa baku sangat krusial untuk situasi resmi, misalnya kayak di kantor, sekolah, atau tugas kuliah, untuk menjaga profesionalisme dalam kejelasan tugas itu tersebut. Sementara dalam interaksi santai kayak ngobrol sama teman, itu lebih sering untuk penggunaan bahasa non baku. Baik, ke pertanyaan kedua, apakah Anda sering mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa asing seperti bahasa Inggris? Kalau iya, biasanya dalam situasi seperti apa? Kalau secara teknis, saya tidak mencampur bahasa, tetapi saya menggunakan istilah asing jika tidak ada pendanaan umum dalam bahasa Indonesia. Kayak misalkan campuran kode umumnya dilakukan manusia dalam obrolan santai atau saat membahas subjek yang kaya dengan istilah bahasa lain. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, bagaimana pandangan Anda tentang cara masyarakat, khususnya anak muda, menggunakan bahasa Indonesia di sosial media saat ini? Penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda di media sosial saat ini sangat kreatif dan fleksibel, ditandai dengan bahasa gaul yang inovatif, namun seringkali mengabaikan aturan tata bahasa dan ejaan demi kecepatan dan ekspresi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Menurut Anda, mengapa kita perlu menjaga agar penggunaan bahasa Indonesia tetap baik dan benar? Kita harus menjaga kualitas bahasa Indonesia baik sesuai konteks dan benar sesuai kaidah, karena berfungsi sebagai fondasi pemersatu bangsa, menjamin kejelasan komunikasi resmi, dan mempertahankan identitas nasional. Baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Menurut Anda, apa tantangan terbesar bagi generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia di era digital sekarang ini? Tantangan utamanya bagi anak muda yakni adalah banjirnya bahasa gaul dan bahasa asing di media digital yang menyebabkan generasi muda itu sulit untuk membedakan dan menerapkan penggunaan bahasa yang sesuai antara konteks santai dan formal. Oke, baik. Terima kasih banyak Nabil sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf saya mengganggu waktunya ya. Ya, teman-teman. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alwan Abdul Rajman dari kelas 1D Sosiologi, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mewawancara Muhammad Fajar Permana dari Fakultas Fisip, Prodi Sosiologi. Baik, langsung ke pertanyaan pertama ya. Menurut Anda, seberapa penting penggunaan bahasa Indonesia baku dalam kegiatan sehari-hari? Jadi menurut saya, kalau dalam kehidupan sehari-hari tidak terlalu penting menggunakan bahasa Indonesia yang baku, karena itu bukan dalam forum formal gitu. Jadi menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baku juga tidak apa-apa. Jadi tidak terlalu penting kalau untuk kehidupan sehari-hari. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jeda. Si goblok. Jeda iya nah. Anjing teka jeda si setan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah Anda sering mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa aing? Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah Anda sering mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa asing seperti Inggris? Kalau iya, biasanya dalam situasi seperti apa? Saya ya suka mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Contohnya tuh bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda gitu. Kayak maneh teh mau kemana gini ya. Atau enggak pakai bahasa Inggris. Make sure dulu itu informasinya kayak gimana. Jadi dipakainya tuh dalam kehidupan sehari-hari atau di customer atau di mana gitu. Tapi di luar forum yang formal. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana pandangan Anda tentang cara masyarakat, khususnya anak muda, menggunakan bahasa Indonesia di media sosial saat ini?
pandangan saya terhadap generasi muda dengan berbahasa Indonesia di media sosial ya cukup baik ya. Apalagi di platform Twitter atau X, mereka sering beragumai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Walaupun ada beberapa bahasa yang ibaratnya terlalu kasar untuk berargumen, tapi menurut saya itu cukup baik. Baik, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Menurut Anda, mengapa kita perlu menjaga agar penggunaan bahasa Indonesia tetap baik dan benar? Ya, jadi kita harus menjaga ya, karena bahasa itu adalah identitas bangsa. Jadi ketika kita meninggalkan tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu artinya kita sudah menghilangkan identitas bangsa yang akhirnya itu akan tergerus oleh globalisasi dan teknologi gitu. Jadi budaya kita tuh udah tertinggal ibaratnya kalau tidak dipakai. Kita lanjut ya ke pertanyaan nomor 5. Menurut Anda, apa tantangan terbesar bagi generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia di era digital sekarang? Tantangannya yaitu adanya budaya bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Seperti contohnya itu budaya berbahasa Inggris atau mungkin bahasa Korea. Yang seperti kita tahu yang viral itu kayak jari misalkan atau apapun itu. Jadi itu tantangan buat kita dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi tantangannya itu bahasa atau budaya asing yang masuk ke dalam kita. Oke, baik, terima kasih Fajar telah meluangkan waktunya buat saya mewawancarai Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alwan Abdul Rajman dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mewawancara teman saya yang bernama Muhammad Raja Hari Ridwan dari kelas 1D Sosiologi. Baik. Kita langsung ke pertanyaannya. Menurut Anda, seberapa penting penggunaan bahasa Indonesia baku dalam kegiatan sehari-hari? Mungkin ya menurut saya penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari itu ada dua ya. Yang pertama yang dalam forum formal, yang kedua dalam forum non formal. Nah, ketika kita dalam forum formal, kita itu wajib memakai bahasa atau kosakata yang baku. Sedangkan dengan kondisi non formal seperti dengan teman sebaya atau dengan bercanda dengan teman sebaya gitu. Nah, itu tidak perlu menggunakan kosakata baku, menurut saya seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Apakah Anda sering mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa asing seperti bahasa Inggris? Kalau iya, biasanya dalam situasi seperti apa? Oh, by the way, saya orang Sunda ya. Saya orang Sunda. Kadang juga saya sering mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda, kadang juga dengan bahasa Inggris seperti tadi di awal video. By the way ya, itu bahasa Inggris ya. Ya, betul. Ya, mungkin seperti itu saya sering mencampur bahasa karena saya juga terlahir dari suku Sunda. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana pandangan Anda tentang cara masyarakat, khususnya anak muda, menggunakan bahasa Indonesia di media sosial? Mungkin misalkan kita membuat jurnal atau karya ilmiah di media sosial itu harus sekali memakai kosakata yang baku. Tapi kalau kita berchattingan di WhatsApp atau di IG itu tidak perlu menggunakan kosakata baku karena itu mungkin bisa lebih nyaman berkomunikasi dengan orang lain. Kita lanjut ke pertanyaan keempat ya. Menurut Anda, mengapa kita perlu menjaga agar penggunaan bahasa Indonesia tetap baik dan benar? Nah, bahasa itu adalah jiwa bangsa. Nah, kita harus melestarikan bahasa kita karena dalam Sumpah Pemuda juga disebutkan kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Ya. Nah, jadi kita boleh menggunakan bahasa asing karena itu untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang luar negeri. Nah, tapi kita tidak boleh melupakan identitas diri kita. Kita itu sebagai orang Indonesia ya, kita harus menggunakan bahasa negara kita, yaitu bahasa Indonesia. Baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya.
menurut Anda, apa tantangan terbesar bagi generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia di era digital sekarang ini? Mungkin ya karena di sini era globalisasi ya. Jadi banyak bahasa-bahasa dari luar yang masuk ke Indonesia, akulturasi ya. Mungkin itu tantangan terbesar bagi kita dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Baik, terima kasih ya telah menjadi narasumber saya. Ya, Sudah sama-sama. meluangkan waktunya. Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.